Halo Mas Bro pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana idola kita bersama yaitu Safira berhadapan dengan pecatur kuat asal Belanda. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Safira bisa mengalahkan pecatur kuat asal company ini? Apakah Safira akan dipecundangi? Siapa yang akan menangkan pertandingan? Sebagai informasi, percaturan kali ini berlangsung secara online ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih sementara pecatur kuat asal Belanda megang buah hitam. Safira memulai pembukaan yang sangat-sangat luar biasa yaitu E4 dijawab dengan E5. Safira mengembangkan kuda ke F3, kemudian hitam kuda C6 dikembangkan, Safira gajah B5, hitam A6 dimainkan, mengusir gajah, gajah diamankan ke A4, kemudian hitam kuda F6 dimainkan, Safira D3 mempersolid pion, hitam B5 dimainkan, Safira mengamankan gajah ke B3. Ya, kalau kita perhatikan, pembukaan ini sangat familiar sekali, yaitu Ruy Lopez dimainkan ya, pembukaan Ruy Lopez yang sangat tajam. Kekuatan daripada pembukaan Ruy Lopez ini ada pada gajah putih ya, dan kekuatan daripada hitam itu ada pada gajah hitam. Wow, luar biasa. Kemudian hitam gajah E7 dimainkan, Safira H3, hitam D6 dimainkan, Safira C3, kemudian hitam langsung rokade, Safira mengembangkan kuda B D2, hitam kuda A5 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengincar gajah. Di dalam permainan Ruy Lopez ini ya, biasanya hitam akan mengincar gajah daripada putih ya, gajah terang. Safira gajah C2 diamankan ya, biar apa? Biar tidak disikat oleh kuda hitam. Kemudian hitam C5 dimainkan, Safira langsung rokade, hitam C4 dimainkan untuk mendobrak pusat, Safira lebih memilih benteng E1 ya. Kemudian hitam C kali D3 dimainkan, Safira gajah kali D3 dimainkan, hitam kuda B7, Safira kuda F1 dimainkan, hitam kuda C5, Safira gajah C2 dimainkan, kemudian hitam kuda E6 dimainkan, Safira kuda G3, hitam gajah B7 dimainkan, Safira gajah E3 dikeluarkan ya, pengembangan daripada perwira. Kemudian hitam D5 untuk mendobrak pusat, mengajak pertukaran pion, Safira menerima tawaran E kali D5 dimainkan, hitam kuda kali D5 dimainkan untuk sikat pion. Kemudian Safira kuda kali E5 dimainkan, hitam kuda kali E3 dimainkan. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Kemudian Safira benteng kali E3 dimainkan, hitam gajah C5 dimainkan. Langkah yang sangat bagus ya. Karena apa? Karena mengancam benteng dan mengancam raja putih atau pining raja putih. Jadi ini prinsip dasar dalam bermain catur ya. Ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Nanti banyak yang ngomel-ngomel, oh kamu aja yang main catur, lebih hebat kamu ya. Saya nggak menggurui yang nonton video ini, saya bukan mengajari, tapi menurut Stockfish ya, dalam permainan catur itu terutama catur cepat, kita harus sesering mungkin ya untuk pin lawan. Karena apa? Karena dari situlah sumber daripada kombinasi. Kalau kita mau kombi lawan itu biasanya bersumber daripada pinning ya, biasanya seperti itu guys ya. Itu polanya. Kemudian putih benteng S1 ditarik ya untuk menghindari ancaman daripada hitam. Kemudian hitam menteri F6 dimainkan, Safira kuda G4 dimainkan, ancam menteri, hitam
Menteri H4 dimainkan. Namun pada langkah selanjutnya, putih melakukan langkah yang sangat blunder. Apa itu? Kuda E4 dimainkan. Boom! Ini langkah yang sangat blunder, guys, ya. Kalau Anda di posisi hitam, ya, di posisi seperti ini, apa hukuman buat Safira? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Yup, benar saja. Tebakan Anda yang nonton video Anda sangat-sangat jenius dalam bermain catur. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah benteng. Benteng dimainkan ke D8. Wow, 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 luar biasa ya. Kalau misalnya menterinya menghindar ya, Menteri Safira menghindar, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Akan ada garpuan ya. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Dan ini lebih bagus ya buat hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, hitam lebih memainkan F5 ya, terlalu buru-buru ya. Terlalu buru-buru langsung menggarpu kuda daripada Safira. Safira memainkan kuda kali C5 ya, langsung sikat ya. Sikat gajahnya, kemudian hitam ya F kali G4 dimainkan. Namun pada langkah selanjutnya, putih lagi-lagi melakukan langkah yang blunder, yaitu Menteri kali G4 dimainkan. Boom! Ini adalah langkah yang sangat-sangat blunder. Karena apa? Karena menghilangkan penjagaan pionnya. Apa langkah daripada hitam di posisi seperti ini? Ya, tentu saja langkah terbaik daripada hitam adalah Menteri kali F2 skak. Boom! Ini langkah yang sangat bagus sekali. Ya, terpaksa raja menghindar, maka ini sangat bagus sekali buat hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya. Pada saat putih atau Safira memainkan Menteri kali G4, hitam benar saja ya menemukan langkah terbaiknya itu. Menteri kali F2 skak. Boom! Kemudian Safira mengamankan raja ke H4. Hitam kuda kali C5 dimainkan. Safira benteng A C1 dimainkan. Hitam benteng A B8 dimainkan. Safira benteng F1 dimainkan mengancam Menteri hitam. Menteri hitam kali F1 dimainkan. Wow, 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 wow. Langkah yang sangat luar biasa ya. Langkah yang sangat-sangat amazing ya. Kemudian putih ya sikat ya. Benteng kali F1 dimainkan. Hitam benteng kali F1 skak. Raja putih ke H2 only move ya, nggak ada jalan lain ya. Jalan satu-satunya. Kemudian hitam benteng F2 dimainkan. Di sini evolution bar-nya berpihak pada hitam ya. Evolution bar-nya sudah menghitam guys ya, seperti rambut ente sudah menghitam. Kemudian Safira memainkan gajah kali H7 skak. Kemudian hitam ya langsung saja disikat, dan ini juga langkah kesalahan ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di posisi seperti ini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Ya, benar saja. Langkah terbaik daripada hitam di sini menghindar guys ya, bukan makan gajah. Menghindar itu lebih baik guys ya.
dikasih gratis malah disikat ya kan. Oke, kita kembali ke part aslinya. Pada part aslinya ya, hitam memainkan raja kali H7, kemudian Safira menteri H4 skak, kemudian hitam raja G8 dimainkan, Safira menteri kali F2 dimainkan. Namun pada langkah selanjutnya hitam lagi-lagi melakukan kesalahan, yaitu benteng F8 dimainkan. Boom, ini langkah yang salah. Ya, apa langkah terbaiknya? Ya langkah terbaiknya ya kuda ya. Ini langkah terbaik daripada hitam. Oke, kita kembali ya. Pada partai aslinya benteng F8 dimainkan, kemudian Safira ya menteri kali C5 dimainkan. Sekarang jadi berbalik ya. Safira lebih unggul ya karena hitam melakukan blunder ya. Kemudian hitam gajah C8 dimainkan, Safira menteri C7, hitam benteng E8, Safira menteri C5, hitam raja F7, Safira C4, hitam gajah E6, Safira pion kali pion, C kali B5 dimainkan. Kemudian dibalas A kali B5 oleh hitam, Safira menteri B5, G6 dimainkan, Safira menteri B7 skak mengubur raja daripada hitam. Ya, benteng E7 menutup skak, kemudian Safira menteri B4 dimainkan, hitam G5, Safira A4, hitam G4, Safira menteri F4 skak, kemudian hitam raja G6 diamankan, H4 oleh putih, hitam benteng H7 dimainkan, Safira menteri G5 skak. Kemudian raja dimainkan ke F7, Safira menteri F2 skak. Ya, Safira harus banyak skak ya. Kenapa? Karena ini semacam keuntungan ya untuk mendapatkan bidak lawan. Kemudian hitam menteri E7 diamankan, Safira menteri G5 skak. Hitam raja F7 dimainkan, Safira A5. Hitam benteng G7 dimainkan, Safira menteri F4 skak, kemudian raja E7 oleh hitam, Safira menteri E5, hitam benteng F7 dimainkan, Safira menteri C5 skak, hitam raja D7, Safira A6 dimainkan, hitam benteng F5, Safira menteri. Ya, nggak sabar ya, Safira langsung dimakan ya. Ya, dimakan guys. Kemudian hitam ya otomatis makan dong ya kan, dikasih gajah kali F5 dimainkan, Safira A7, kemudian hitam gajah E4, stop promosi daripada pion Safira ya. Pion Safira lebih unggul ya, 2 pion. Kemudian Safira ya mendekat menjemput bola, yaitu untuk mengancam pion hitam yang ada di G4. Kemudian hitam menteri E6 dimainkan, Safira langsung sikat pion, gajah A8 dimainkan, Safira raja G5, raja F7 oleh hitam, Safira H5, raja G7 oleh hitam, H6 skak oleh Safira, raja H7 dimainkan, G4 oleh putih, gajah G2 oleh hitam, Safira raja H5 dimainkan, gajah A8 oleh hitam. Sepertinya hitam di sini ngajak remis ya, ngajak draw. Karena apa? Karena langkahnya bolak-balik. Kemudian Safira nggak mau remis, lebih memainkan G5, hitam gajah F3 skak, kemudian raja mundur ke H4, hitam raja G6, Safira raja G3 dimainkan, kemudian gajah A8 oleh hitam, Safira raja F4. Nah, tepat pada posisi seperti ini hitam menyerah guys. Kenapa? Karena waktunya sudah tipis dan posisinya juga serba suseng. Apa itu suseng? Susah ya. Oke, yang menangkan pertandingan ini adalah Safira. Safira sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami.